Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, tetap semangat. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagaimana seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, satu orang pimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wabil islamiyya wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman Rabbi zidni ilman warzuqni fahman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. waj'alni minas sholihin. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama membaca Al-Quran. Maka Al-Qurannya buka dan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cukup. Diakhiri ulasan. Sadaqallahul azim. Selanjutnya saya akan mengabsen dulu di kelas 10 IPA 4 hari ini. Dengarkan namanya baik-baik saya. Adelia, Airin, Nurlia, Isaldi, Muhammad Kausan. Ada yang tidak hadir? Raida? Oke, baik. Kita doakan semoga yang sakit cepatnya kembali sekolah dan dalam keadaan sehat. Baik, selanjutnya untuk memotivasi kalian, kita sama-sama menyanyi
Saya punya nyanyian. Judulnya adalah tentang hati. Ya, kita sama-sama. 1, 2, 3. Siapa Tadi pagi sudah mandi, saya. Siapa tadi pagi bangun pagi? Saya. Siapa mandi sambil lari-lari? Saya. Oke, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari Bandung ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan dulu kembali. Baik, kita masuk ke kegiatan hari ini. Sebelum saya mulai, di depan kalian ada beberapa gambar. Dari masing-masing gambar ini, siapa yang mau mengomentarinya? Saya, Pak. Oke, silakan berdiri. Saya akan mengomentari gambar studi kedua tentang menyuap penjabat. Karena menganggap memudahkan pekerjaannya dan merasa tidak ada yang mengawasinya. Oke, jadi menyuap pejabat ini karena menganggap tidak ada yang Mengawasinya. Ada gambar 7.3. Ada yang mau mengomentari? Saya akan mengomentari gambar 7.3. Mengapa orang tersebut melanggar lalu lintas? Karena tidak taatnya terhadap aturan dan tidak takut terhadap sanksi. Tidak takut terhadap sanksi, melawan. Oke. Kemudian gambar 7.4. Saya silakan. Saya akan mengomentari gambar 7.4. Gambar tidak menyontek. Karena menganggap menyontek adalah perintah guru. Oke, adalah tidak. Oke, kita untuk topik. Baik, selanjutnya terima kasih tadi sudah mengomentari gambar. Jadi gambar yang Anda komentari tadi tentu ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini. Ya. Materi kita pada hari ini, silakan lihat judulnya. Malaikat selalu bersama. Malaikat selalu bersamaku. Sini ada bagian ayatnya. Malaikat selalu bersamaku. Memahami makna beriman kepada malaikat, nama malaikat dan tugasnya, perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Apa tujuannya kita mempelajari bab 7 tentang malaikat ini?
agar supaya tidak terjadi seperti hal-hal yang ada di gambar tadi. Ada yang menyuap pejabat, kemudian ada yang melanggar lalu lintas, kemudian ada yang menyontek. Karena perbuatan-perbuatan yang terjadi menganggap tidak ada yang mengawasinya. Padahal kita sebagai umat Islam yakin dan percaya bahwa ada dua malaikat yang selalu mengawasi kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Baik. Kemudian adapun kompetensi dasar yang akan pada pembelajaran hari ini 1.7, yaitu meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Kemudian 2.7 menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab. Kemudian 3.7 menganalisis beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian 4.7 menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat dengan perilaku disiplin dan waspada. Kemudian tujuannya setelah mengikuti proses pembelajaran serta didik diharapkan pertama meyakini keberadaan malaikat, jadi yakin terhadap malaikat. Yang kedua menganalisis makna beriman kepada malaikat. Yang ketiga menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat. Baik, adapun materi kita pada hari ini yang pertama pengertian iman kepada malaikat. Nah, di depan ini ada, silakan lihat yang nanti dibaca. Iman kepada malaikat menurut bahasa pastinya percaya, yakin. Iman menurut istilah adalah mengimani dengan sepenuh hati secara baik secara lisan maupun melalui amalan-amalan. Kemudian hukum beriman kepada malaikat adalah fardu ain. Kemudian penciptaan malaikat. Jadi malaikat ini diciptakan oleh Allah dari cahaya. Kemudian perbedaan malaikat jin dan manusia. Jadi malaikat itu bersifat gaib, manusia nyata, sedangkan jin bersifat gaib. Jadi itulah perbedaan antara manusia, malaikat, dan jin. Baik, selanjutnya ini sudah duduk berkelompok, sudah ditentukan kelompoknya. Jadi kegiatan kalian di kelompok ini adalah mengamati video yang Bapak akan tayangkan. Kemudian setelah mengamati, kalian berdiskusi dalam satu kelompok, menganalisis dan menjawab soal yang saya bagikan dalam bentuk LKPD. Jadi sudah duduk sesuai dengan kelompoknya semua ini? Iya, Pak. Sudah siap? Siap. Siap. Baik, kita mulai. Nanti di sini tempat lain. Jadi nanti akan mendiskusikan dengan kelompoknya mengenai video yang Bapak akan tayangkan. Sudah siap mengamati videonya? Sudah. Persiapkan dirinya dan kerjasama dalam kelompok. Pernahkah kamu berada dalam satu ruangan atau satu tempat yang terdapat CCTV? Apa yang kamu rasakan? Tentu saja kamu akan merasa selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarang melakukan sesuatu. Apalagi perbuatan yang akan menimbulkan aib atau perbuatan konyol yang
sendiri maupun orang lain. Demikian pula orang yang meyakini keberadaan malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat segala gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Orang yang beriman kepada malaikat akan merasa selalu diawasi oleh para malaikat Allah. Akibatnya, segala tindak tanduknya akan terkontrol dan terjaga. Orang tidak akan melakukan hal-hal konyol meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Keyakinan bahwa ada malaikat yang bertugas mengatur rezeki akan senantiasa membuat seseorang optimis dan semangat dalam belajar, bekerja, dan berusaha. Ia yakin bahwa malaikat akan memudahkan urusan rezekinya selama ia mau berusaha dan berdoa. Ia pantang berputus asa dan berpangku tangan karena memang Allah tidak akan menurunkan harta benda dengan menjatuhkannya begitu saja dari langit. Banyak orang menduga bahwa ketika ia melakukan suatu kejahatan yang tidak dilihat oleh orang lain, ia akan merasa aman dan selamat. Padahal sama sekali tidak. Ia tetap dilihat oleh dua malaikat Allah yang selalu siap setiap saat, tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Dua malaikat itu adalah Raqib dan Atid. Kedua malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah untuk selalu mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata maupun dalam berbuat. Mengingat sedikitnya pengetahuan yang dimiliki manusia, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib termasuk malaikat, maka sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui malaikat dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis, jelaslah bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap. Sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan Al-Quran, patutlah kita meragukannya. Sebagaimana halnya manusia, para malaikat memiliki tugas. Bedanya, tugas yang diberikan Allah kepada manusia seringkali diabaikan, bahkan dipertentangkan untuk dilaksanakan. Namun, para malaikat yang diberikan tugas oleh Allah kepadanya tidak pernah menunda, apalagi melalaikan dan membangkang untuk mengerjakannya. Bahkan, para malaikat melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di antara tugas-tugas malaikat itu antara lain: pertama, beribadah kepada Allah dengan bertasbih kepadanya siang dan malam tanpa rasa bosan atau terpaksa. Yang kedua, membawa wahyu kepada para nabi dan para rasul. Yang ketiga, memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Yang keempat, meniup sangkakala. Yang kelima, mencatat amal perbuatan. Yang keenam, mencabut nyawa. Yang ketujuh, memberi salam kepada ahli surga. Yang kedelapan, menyiksa ahli neraka. Yang kesembilan, memikul arsy. Yang kesepuluh, memberi kabar gembira dan memperkokoh kedudukan kaum mukmin. Dan yang kesebelas, mengerjakan pekerjaan selain yang telah disebutkan di atas. Hikmah beriman kepada malaikat antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah
karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Yang kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Yang keenam, menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Serta yang ketujuh, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah tanpa usaha dan kerja keras. Adapun perilaku mulia yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan iman kepada malaikat adalah sebagai berikut. Pertama, berkata dan berbuat jujur. Yang kedua, patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah. Yang ketiga, melaksanakan tugas yang diembankan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, bertindak hati-hati serta penuh perhitungan dalam perkataan dan perbuatan. Yang kelima, memiliki rasa empati dengan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Yang keenam, perilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungan. Yang ketujuh, selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu. Yang kedelapan, berusaha sekuat tenaga untuk menghindari berbagai perbuatan buruk. Yang kesembilan, tidak bersikap sombong, riak dalam berbuat kebaikan. Serta yang kesepuluh, patuh dan taat terhadap hukum yang dibuat oleh pemerintah. Bisa dijawab ya? Oke, silakan didiskusikan dengan teman sekelompoknya mengenai video tadi dan menjawab pertanyaan yang Bapak sediakan. Sudah? Sudah dapat jawaban? Siap nanti tampil? Kelompok 1 sudah jelas? Akan ada yang mau ditambahkan? Diberikan masukan kepada temannya dengan apa yang diamati tadi. Ya. Sudah siap? Baik, dari hasil mengamati video tadi, kemudian Anda berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya saya persilakan masing-masing kelompok untuk kembali mempresentasikan hasil identifikasinya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil analisis kami. Saya persilakan kepada Nur Alia. Dari hasil mengamati video tadi, kami menemukan jawaban dari pertanyaan LKPD nomor 3. Jawaban dari pertanyaan SKPD nomor 3 yaitu
Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya saya persilakan kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil temuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab LKPD. Jawabannya, iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam semesta. Oke, bukan untuk kelompok. Lanjut kita ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab soal LKPD nomor 2, yaitu perbedaan malaikat dan manusia. Perbedaan antara malaikat dan manusia ialah malaikat diciptakan dari nur, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Adapun perbedaan yang lain yaitu manusia bersifat nyata, sedangkan malaikat bersifat gaib. Oke, tepuk tangan. Lanjut ke kelompok 4. Nah, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapitri. Dari kelompok keempat saya akan membacakan soal dari LKPD. Malaikat bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Malaikat bertugas membagi rezeki. Malaikat bertugas meniup sangkakala. Malaikat bertugas mencabut nyawa. Malaikat bertugas bertanya di dalam kubur. Malaikat bertugas menyiksa dalam kubur. Malaikat bertugas mencatat amal baik. Malaikat mencatat amal buruk. Malaikat bertugas menjaga pintu surga. Malaikat bertugas menjaga pintu neraka. Oke, kita untuk kelompok 4. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan dari LKPD. Yang pertama, menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, senantiasa berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap Allah. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah. Yang kelima, menambah semangat ikhlas beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Yang keenam, menumbuhkan cinta kepada amal saleh. Yang ketujuh, semakin giat dalam berusaha. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, dari hasil mengamati tadi, kemudian penjelasan Bapak Guru, kemudian Anda menganalisis, apakah di antara kalian masih ada yang kurang paham dan ingin bertanya? Saya ingin bertanya, apakah memang benar malaikat tidak bisa dilihat dan tidak bisa dijumpai oleh manusia? Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk mari kita sama-sama menjawab. Atau mungkin ada yang bisa bantu menjawab kenapa manusia malaikat tidak bisa dilihat? Oke. Jadi malaikat tidak bisa dilihat dan tidak bisa diindra. Yang pertama karena memang malaikat tadi diciptakan dari dan bersifat gaib. Jadi malaikat itu bersifat gaib, sehingga tidak sembarangan manusia bisa menjumpai malaikat. Tetapi ada manusia yang berjumpa dengan malaikat. Siapa itu? Beliau adalah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad adalah salah satu manusia yang berjumpa dan bertemu langsung dengan malaikat. Jadi tentu ada syarat-syarat tertentu untuk bisa bertemu dengan malaikat. Mungkin salah satunya adalah perbuatan kita.
karena malaikat tentu menyukai amal perbuatan, amal saleh. Kemudian sifat kita, di sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri, maka malaikat tidak suka, karena malaikat sebenarnya adalah suci dan menyukai kesucian. Kemudian menyukai tempat-tempat yang bersih. Jadi kalau tempat-tempat kita kotor, di dalam kelas kita kotor, maka malaikat tidak akan mau masuk ke tempat itu. Begitu juga di rumah. Jadi kalau rumah kita kotor, begitu pun dengan diri kita. Kalau hati kita kotor, pikiran kita kotor, perbuatan kita kotor, maka malaikat juga tidak akan mau menjumpai. Karena seperti itu. Terima kasih. Baik, di akhir pelajaran ini mari kita bersama-sama menyimpulkan materi kita hari ini. Yang pertama, jaringan yang kedua, iman kepada sama-sama. Nomor 3, malaikat yang terakhir baik, demikianlah tadi pemaparan materi kita. Kemudian Anda mengerjakan tugas berkelompok. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya, bisa diamalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, terutama mengimani malaikat. Dan kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya minggu depan dengan materi yang berbeda tentunya dari hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.